Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Ridho Septian, mahasiswa Teknik Informatika semester 5 dari kelas TI 235 dengan NIM 3123104447. Oke teman-teman, pada video kali ini kita bakal bahas topik yang sangat teknis banget ya, dan agak berat gitu, yaitu desain fitur store and data lineage. Tapi tenang aja, saya bakal jelasinnya sama-sama agar paham gitu. Karena makhluk dua ini penting banget buat jadi data engineer atau data scientist. Kita next aja. Oke. Sebelum masuk ke teknis, coba bayangkan sebuah dapur restoran yang sangat besar. Di sana banyak koki yang masak lagi barengan. Sekarang bayangkan kalau bumbu-bumbunya ini garam, merica, gula, itu ditaruh sembarangan. Berantakan kan? Pasti kokinya menebak-nebak sendiri takarannya kan. Akibatnya apa? Rasa masakannya itu jadi berubah-berubah. Kadang asin, kadang hambar. Konsumen pasti kecewa. Nah, di dunia data, fitur and store ini ibarat lemari bumbu yang sangat rapi. Semua koki alias tim data tahu persis di mana ngambil bumbu yang standarnya sama. Terus nggak cukup cuma rapi, kita juga perlu tahu ini bawahnya beli di pasar mana, siapa yang ngupas, kapan dibelinya. Nah, catatan perjalanan bahan dari ladang sampai ke piring, itulah yang disebut data lineage. Intinya dalam big data, keteraturan itu bukan kemewahan, tapi syarat wajib biar datanya ini bisa dipercaya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, fitur store. Pertama kita masuk ke fitur store ya. Simpelnya gini, fitur store ini untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan fitur machine learning. Jadi ibaratkan ini fitur store ini gudang pusat ya. Oke, next. Oke. Definisinya, fitur store ini gudang pusat, repository, tempat penyimpanan data, dan nyediain fitur-fitur machine learning. Kenapa harus ada ini? Tujuannya ini biar konsisten ya, untuk pelatihan training dan prediksi. Juga untuk meningkatkan efisiensi kolaborasi antar tim dan memastikan keamanan yang teraman dan transformasi fitur. Next, kita bakal bahas komponen utama dari fitur store. Oke, isinya fitur store itu ada apa aja sih? Ada 3 komponen utamanya. Ada fitur registry, serving compatibilitas, security governance. Oke, yang pertama ini untuk menyimpan definisi dan metadata fitur. Oke, fungsinya ini mirip katalog untuk memecahkan duplikasi dan memudahkan pencarian. Yang kedua ini serving compatibilitas. Serving capabilities. Nah, ini nih sebagai pelayan ya. Dia ini nyediain data, mau itu butuh cepat, real time, atau butuh banyak batch. Yang terakhir ini security governance. Nah, ini satpamnya nih. Mastiin cuma orang yang bisa akses datanya. Yang berhak aja ya, yang bisa akses. Jadi ini. Oke, next. Manfaat dan tantangannya. Oke, manfaatnya jelas ya. Reusabilitas.
fitur yang dapat digunakan kembali oleh tim. Konsistensi menghindari perbedaan fitur antara training dan inference. Pelacakan versi setiap fitur memiliki riwayat dan versi yang rapi. Optimal MLOps untuk mempercepat siklus pengembangan model. Nah, tantangan umumnya ini transformasinya tidak konsisten. Nah, latensi saat intervensi, kontrol akses, dan audit. Next. Oke, kita bahas data lineage. Data lineage itu sebenarnya adalah GPS atau jejak rekam data. Kenapa vital banget? Pertama, buat debugging. Kalau tiba-tiba ada report yang angkanya salah, kita bisa telusuri, mundur ke belakang. Oke, next. Mengapa data lineage itu penting? Yang pertama ini untuk menjamin kualitas dan keakuratan data, memungkinkan audit, membantu debugging dan troubleshoot saat terjadi error, memahami dampak perubahan pada suatu data, dan menjaga dan membangun kepercayaan stakeholder. Oke, fungsi utama data lineage itu pelacakan data. Nah, untuk menemukan asal dan perubahan data, where, what, when, audit trail, untuk menyediakan rekam jejak untuk regulasi seperti GDPR atau CCPA. Analisis dampak untuk mengetahui efek perubahan pada sistem downstream. Migrasi data untuk memastikan migrasi sistem yang berjalan dengan lancar dan tetap utuh. Oke, kita bahas cara kerjanya. Cara kerjanya itu gimana ya? Dia ini ngandelin metadata. Jadi dia nggak nyimpen datanya, tapi nyimpen informasi tentang datanya. Strukturnya itu gimana? Asalnya dari mana? Transformasinya apa saja? Itu semua dipetain jadi alur visual yang mudah dipahami. Oke, kesimpulannya. Fitur story ini ngingetin kita buat nyimpen ilmu dengan rapi biar bisa dipakai lagi. Sedangkan data lineage itu ngajarin kita jangan melupakan sejarah data itu sendiri. Kalau kedua ini kita pegang, kita nggak cuma jago ngolah data, tapi juga bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.